Rasa takut biasanya lahir dari kekuatan brutal. Kaisar laut ditakuti karena armada raksasa, wilayah luas, dan kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Namun ada satu kelompok yang berbeda. Bajak laut Akagami tidak pernah diperlihatkan menaklukkan negara. Tidak ada perang besar yang mereka pimpin. Tidak ada ambisi menaklukkan dunia. Tetapi ketika mereka muncul, semua orang diam. Mengapa kru ini begitu disegani? Kapten mereka, Akagami Shanks, adalah salah satu Yonko, 4 penguasa laut yang keseimbangannya menentukan stabilitas dunia. Namun berbeda dengan Kaido yang membangun kekuasaan melalui supremasi militer brutal, atau Big Mom yang menciptakan kerajaan berbasis ketakutan dan kontrol wilayah, Shanks tidak pernah terlihat mengandalkan dominasi teritorial sebagai sumber wibawanya. Ia tidak memamerkan armada raksasa. Ia tidak mempublikasikan eksekusi musuh sebagai propaganda. Ia bahkan jarang terlibat dalam konflik terbuka. Namun justru karena itulah ia ditakuti. Reputasi Shanks dibangun melalui sesuatu yang jauh lebih subtil. Kredibilitas kekuatan yang tidak perlu dibuktikan berulang kali. Ketika ia bertemu Shirohige, langit terbelah oleh benturan Haushoku haki mereka. Adegan itu bukan sekedar spektakel visual. Itu adalah deklarasi diam bahwa Shanks berada di strata kekuatan tertinggi, setara dengan legenda. Tetapi yang lebih penting dari kekuatan itu sendiri adalah pilihannya. Ia datang bukan untuk menantang, melainkan untuk memperingatkan. Ia memilih diplomasi sebelum destruksi. Pilihan seperti itu jarang terjadi. Sebagian besar tokoh kuat menggunakan kekuatan untuk memperluas pengaruh. Shanks menggunakan kekuatannya untuk menjaga keseimbangan. Ini adalah bentuk reputasi yang dalam teori politik disebut sebagai deterrence by credibility. Pencegahan melalui keyakinan universal bahwa ancaman itu nyata, meskipun jarang digunakan. Bajak laut Akagami tidak perlu mengumumkan kemenangan, tidak perlu parade kekuatan. Nama mereka sendiri sudah cukup menjadi pesan. Dan dalam sistem kekuasaan global seperti dalam narasi One Piece, di mana Yonko, Angkatan Laut, dan pemerintah dunia saling menahan diri demi keseimbangan, reputasi adalah mata uang paling mahal. Shanks memahami bahwa semakin sering kekuatan dipamerkan, semakin cepat ia kehilangan nilai strategisnya. Karena itu, ia jarang bergerak. Namun, ketika ia bergerak, dunia bereaksi. Dan disitulah letak rasa segan itu lahir. Bukan dari apa yang ia lakukan setiap hari, melainkan dari keyakinan semua pihak tentang apa yang bisa ia lakukan jika benar-benar memutuskan untuk bertindak. Tidak seperti kru Yonko lain yang memiliki ribuan bawahan, bajak laut Akagami justru relatif kecil. Namun setiap anggotanya adalah petarung elit. Ben Beckman misalnya disebut memiliki kecerdasan dan kemampuan tempur luar biasa. Bahkan pernah membuat seorang admiral berhenti bergerak hanya dengan satu ancaman. Struktur kru ini menunjukkan filosofi yang berbeda. Mereka bukan kekaisaran, mereka adalah unit presisi. Dalam teori militer modern, ini disebut force projection efficiency, kekuatan kecil dengan kapasitas destruktif tinggi dan koordinasi perfekta. Artinya, setiap anggota bukan sekedar bawahan, mereka adalah pilar. Itulah sebabnya kru ini disegani bukan karena jumlah, tetapi karena standar kualitasnya hampir tanpa kompromi. Hal paling menarik dari bajak laut Akagami adalah sikap mereka terhadap kekuasaan. Shanks memiliki kekuatan untuk memperluas wilayah. Ia memiliki legitimasi sebagai mantan kru Goldie Roger. Ia memiliki pengaruh yang bahkan membuat pemerintah dunia bersedia bertemu dengannya. Namun, ia tidak pernah mengejar supremasi. Ini paradoks yang membuatnya berbahaya. Dalam banyak kasus, yang paling menakutkan bukanlah mereka yang haus kekuasaan, tetapi mereka yang tidak membutuhkannya, namun tetap memilikinya. Shanks bertindak sebagai penyeimbang. Ia menghentikan perang di Marineford bukan untuk menang, tetapi untuk mencegah dunia jatuh ke dalam kekacauan total. Dan ketika seorang Yonko mampu mengakhiri perang hanya dengan kehadiran, itu bukan sekedar kekuatan fisik, itu otoritas moral. Adegan awal di desa Fushia menjadi fondasi karakter kru ini. Ketika dihina dan dipermalukan oleh bandit bunung, Shanks tertawa. Tidak ada balasan, tidak ada duel, tidak ada pembuktian ego. Namun ketika seorang teman disakiti, responnya berubah drastis. Disinilah letak prinsip kru Akagami. Mereka tidak bertarung untuk harga diri. Mereka bertarung untuk melindungi. Disiplin emosional seperti ini jarang terlihat pada bajak laut.
Dan justru itulah yang membuat mereka berbeda. Kekuatan yang terkendali selalu lebih menakutkan daripada kekuatan yang impulsif. Bajak laut Akagami disegani bukan hanya karena haki tingkat tinggi, bukan hanya karena posisi Yonko. Mereka disegani karena keseimbangan, kekuatan tanpa kesombongan, pengaruh tanpa tirani, otoritas tanpa paksaan. Dalam narasi cerita One Piece, entah itu keadilan absolut ala angkatan laut atau kebebasan liar ala bajak laut, Akagami berdiri di tengah. Mereka bukan simbol kekacauan, mereka bukan simbol penindasan. Mereka adalah pengingat bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan untuk menghancurkan, melainkan kemampuan untuk memilih kapan tidak melakukannya. Dan mungkin itulah sebabnya dunia lebih memilih menghormati mereka daripada menantang mereka.